Halo, apa kabar? Kita lanjutkan ya. Pembelajaran kita pada hari ini adalah di pertemuan kita hari ini kita masih akan belajar tentang persamaan kuadrat dengan subnya adalah menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Berarti ini cara penyelesaian yang kedua setelah kemarin kita belajar tentang pemfaktoran, sekarang kita melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, anak-anak, tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran jarak jauh, peserta didik dapat menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Ya, kita lihat langsung aja menyelesaikan persamaan dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna itu seperti apa, Bu? Nah, contoh kuadrat sempurna itu bentuknya seperti ini. X tambah 7 dipangkatkan 2. Inilah yang disebut dengan kuadrat sempurna. 2Y min 3 dipangkatkan 2. Misalnya, P tambah 1/3 dipangkatkan 2. Nah, untuk membentuk pola seperti ini, itu ada caranya gitu kan. Untuk mengetahui hubungan antara bentuk aljabar, misalnya X kuadrat tambah PX dengan bentuk kuadrat sempurnanya, kita akan lakukan kegiatan berikut. Yuk kita isi di LKPD kamu, itu ada tabelnya. Yuk kita isi. Bentuk semulanya itu contoh nomor 1 ya. Bentuk semulanya itu adalah X kuadrat tambah 6X. Lalu koefisien X-nya adalah ini, 6. Berarti kan? Berarti bentuk kuadrat sempurnanya lalu seperti ini hubungannya. X kuadrat tambah 6X tambah 9. Lalu kita akan buat, ini tuh adalah X kuadrat tambah 6X tambah 3 pangkat 2. 9 itu kan artinya 3 pangkat 2. Ya, maka bentuk kuadrat sempurnanya itu adalah X tambah 3 dipangkatkan 2. Gitu. Ya, X tambah 3 pangkat 2. Benar nggak sih, Bu? Kalau X tambah 3 pangkat 2 tuh hasilnya pasti ini. Kita coba aja X tambah 3 yang pakai 1, 2, 1. Waktu itu kita belajar X tambah 3 pangkat 2. Jadi, X pangkat 2 jadi X pangkat 2, kan? Lalu, 2 dikali X, 2X dikali 3, 6X. Betul? Lalu, 3 pangkat 2 itu 9. Jadi, X kuadrat tambah 6X tambah 9 itu bentuk kuadrat sempurnanya yang ini. X tambah 3 dipangkatkan 2. Lalu, ada penambahnya. Awalnya kan bentuk semulanya seperti ini. Lalu, agar menjadi kuadrat sempurna, ditambahin 9. Ditambah 9, ya kan? Penambahnya itu ini, 9 itu 3 pangkat 2. Betul? Ya, lalu penambahnya itu 3 pangkat 2 itu dapatnya dari mana? Kenapa kita bisa memutuskan bahwa itu adalah 3 pangkat 2? Nah, 3 pangkat 2 itu dari setengah dikali yang nilai B ini nih, setengah dikali 6 dipangkatkan 2. Begitu. Jadi setengah kali 6 kan kalau kita sederhanakan ini 1, ini 3. Jadi 3 dipangkatkan 2. Begitu. Ya. Kita lanjut nomor 2 coba. X kuadrat kurang 8X. Koefisien X-nya berarti kan negatif 8. Tuh ya, negatif 8. Lalu bentuk kuadrat sempurnanya itu X kuadrat min 8X tambah 16. 16 dari mana? Berarti X kuadrat min 8X tambah 16 itu dari mana? Dari, ya, kalau kita mau skip dulu ke sini, kita cari dulu penambahnya gitu kan. Berarti penambahnya itu berapa? Setengah dari yang B-nya, setengah dari min, ya, setengah dari min 8. Berapa setengah dari min 8? Coret aja ini 1, ini 4. Jadi min 4 pangkat 2. Berarti di sini boleh kita tulis min 4 pangkat 2. Berarti harusnya ini X, oke, LKPD-nya salah ya, sorry ya. X kurang 4 pangkat 2. Bentuk kuadrat sempurnanya X kurang 4 dipangkatkan 2. Begitu. Paham ya?
Oke, lanjut. Sekarang gimana kalau ini? X kuadrat min 4X. Itunya koefisien X-nya berarti min? Ya, min 4. Berarti X kuadrat min 4X tambah setengah dari min 4. Oke, setengah dari min 4. Berarti kalau saya coret ini 1, ini 2. Jadi, min? Ya, min 2 pangkat 2. Berarti ininya kalau Ibu tulis, jadi X kuadrat min 4X tambah min 2 pangkat 2. Berarti X min 2 dipangkatkan 2. Ini bentuk kuadrat sempurnanya. Min 2 pangkat 2-nya berapa? 4. Begitu. X kuadrat min 4X tambah 4 itu bentuk kuadrat sempurnanya adalah X min 2 dipangkatkan 2. Gitu. Paham ya? Jadi kesimpulannya adalah X kuadrat tambah PX. Kalau kita punya X kuadrat tambah PX, koefisien X-nya adalah P. Gitu kan? Berarti X kuadrat tambah PX tambah, betul, setengah dari P dipangkatkan 2. Maka kuadrat sempurnanya adalah X tambah setengah pangkat P dipangkatkan 2. Begitu. Bisa dimengerti ya? Lanjut. Berdasarkan kegiatan yang tadi sudah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa untuk mengubah bentuk aljabar dari X kuadrat tambah PX menjadi bentuk kuadrat sempurna X tambah Q pangkat 2 dapat dilakukan dengan cara menambahkan dengan setengah koefisien X pada X kuadrat tambah PX seperti berikut. Nih, X kuadrat tambah PX ditambah setengah P dipangkatkan 2. Setengah koefisien X dipangkatkan 2. Setengah P pangkat 2. Sama dengan X tambah 1/2 P dipangkatkan 2. Nah, inilah penjabaran dari bentuk kuadrat sempurna. Untuk kita menemukan bentuk kuadrat sempurnanya yaitu menambahkan setengah koefisien X dipangkatkan 2. Begitu. Bisa dimengerti ya? Oke, jika suatu persamaan memiliki bentuk kuadrat sempurna seperti X kuadrat sama dengan Q gitu kan, atau X tambah P dipangkatkan 2 sama dengan Q gitu kan, maka persamaan tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan sifat-sifat berikut ini. Yang pertama, hasil pengkuadratan dari dua bilangan nyata yang berlawanan tandanya adalah bilangan positif yang sama. Begitu ya. Contoh, 2 pangkat 2 itu 4, lalu negatif 2 dipangkatkan 2, hasilnya akan sama 4 juga. Begitu ya. Yang kedua, jika persamaan berbentuk X kuadrat sama dengan P, maka penyelesaiannya dapat ditentukan dengan cara demikian. Nah, kita lihat. X kuadrat sama dengan P. Maka X kuadrat dikurang P sama dengan 0. Gitu ya. Ya ini kalau kita buat menjadi persamaan kuadrat kan si P-nya harus pindah di sini. Jadi X kuadrat kurang P sama dengan 0. Lalu X kuadrat dikurang agar bisa menjadi selisih kuadrat di X kuadrat dikurang akar P dipangkatkan 2 itu sama dengan 0. Kenapa Bu tiba-tiba dapat akar P pangkat 2? Kita lihat karena akar P dipangkatkan 2 itu kan artinya akar P kali akar P yang sudah kita pelajari sebelumnya kan. Akar P kali akar P itu sama dengan P. Gitu. Ya, jadi P akar P dipangkatkan 2, kalau kita balik ke sini hasilnya akan P. Begitu. Maka kalau ini bentuk pakai pemfaktoran yang lalu itu ini bentuknya seperti bentuk selisih 2 kuadrat, ya nggak? Kita tinggal pakai selisih 2 kuadrat. X kurang akar P, ya kan? Yang satu dikurang, yang satu ditambah. X tambah akar P sama dengan 0. Gitu. Jadi kita tinggal selesaikan. X kurang akar P sama dengan 0, atau X tambah akar P sama dengan 0. Maka X-nya akar P atau X-nya min akar P. Begitu.
Bisa dipahami ya? Lanjut, jadi X kuadrat sama dengan Q itu sama aja dengan X tambah P dipangkatkan 2 sama dengan Q. Ya, itu X-nya berarti sama dengan plus minus akar Q. Kalau X kuadrat sama dengan Q, itu X-nya plus minus akar Q. Kalau X plus P dipangkatkan 2 sama dengan Q, itu X tambah P itu plus minus akar Q. Jangan lupa ya, plus minus akar Q. Jadi plus minus akar Q artinya positif akar Q atau negatif akar Q. Jadi akan ada dua penyelesaiannya, yang satu positif, yang satu negatif. Begitu. Bisa dimengerti? Contoh, tentukan penyelesaian dari persamaan X tambah 1/2 dipangkatkan 2 sama dengan 16. Ini bentuknya udah bentuk kuadrat sempurna di sisi satu ruasnya ya. Udah bentuk kuadrat sempurna. Kita tinggal mencari penyelesaian. Kalau mencari penyelesaian tuh berarti X1-nya berapa, X2-nya berapa. Begitu. Ya. Kita lihat. X tambah setengah dipangkatkan 2 sama dengan 16. Soalnya demikian ya. Lihat. Jika dan hanya jika kalau kita hilangkan tanda kuadratnya, berarti kedua ruasnya diakarkan, itu X tambah setengah sama dengan seperti yang tadi kita bahas sebelumnya, sama dengan plus minus akar 16 gitu ya. Jadi X tambah setengah sama dengan plus minus akar 16 berapa? Iya, 4 gitu. Jadi X sama dengan, ini tinggal pindah ke sini, negatif 1/2 plus minus, ya plus minus 4. Ya. Lalu X sama dengan negatif 1/2 tambah 4 atau negatif 1/2 kurang 4. Betul. Jadi X-nya berapa? Negatif 1/2 tambah 4 berarti ya, boleh kamu tulis negatif 1/2 tambah 8/2. Jadi X-nya sama dengan ya 7/2. Boleh ya? Atau X sama dengan negatif 1/2 kurang 4. Jadi X-nya kamu boleh tulis negatif 1/2 kurang 8/2. Maka X-nya negatif 9/2. Begitu. Jadi penyelesaiannya yang X1-nya adalah 7/2. X2-nya adalah negatif 9/2. Begitu. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Ya. Tapi anak-anak biasanya umumnya soal-soal menyelesaikan persamaan dengan melengkapkan kuadrat sempurna itu soalnya itu nggak dalam bentuk sudah kuadrat sempurna seperti contoh soal ini. Biasanya nggak. Jadi kamu harus buat dulu menjadi kuadrat sempurna dengan langkah-langkah yang tadi kita sudah bahas. Yang kedua nih, tentukan penyelesaian dari persamaan X kuadrat min 8X tambah 7 sama dengan 0 dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Coba. Jadi kan kita harus bikin dulu, melengkapkan kuadrat sempurna dulu. Gimana caranya? X kuadrat min 8X tambah 7 sama dengan 0. Ini bentuk persamaan kuadrat biasa ya. Lalu kita buat dulu, dinyatakan dalam bentuk X kuadrat kurang PX. Berarti X kuadrat min 8X sama dengan, nah 7-nya pindah ruas kan? Jadi min 7 gitu kan? Lanjut. Kedua ruas ditambah bilangan yang sama sehingga ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna. Ingat, kalau menjadi bentuk kuadrat sempurna, maka kedua ruas harus ditambahkan setengah dari koefisien X-nya, gitu kan ya. Ingat, jadi gimana? X kuadrat dikurang 8X tambah setengah kali negatif 8 dipangkatkan 2. Sama dengan negatif 7 ditambah setengah kali negatif 8 dipangkatkan 2. Gitu. Jadi kalau ruas kiri ditambah koefisien setengah koefisien X-nya, ruas kanan juga harus diperlakukan hal yang sama, ditambah setengah koefisien X-nya. Begitu.
Paham ya? Lanjut. Berarti kita selesaikan X kuadrat min 8X setengah kali min 8. Boleh disederhanakan coret. Ini 1, ini 4. Berarti min 4 pangkat 2. Oke, sama dengan negatif 7 tambah ini juga sama. Jadi berapa? Min 4 pangkat 2. Oke, paham sampai sini ya? Lanjut. Terus, jadi bentuk kuadrat sempurnanya udah langsung ketemu. X kurang 4 dipangkatkan 2 sama dengan negatif 7 tambah negatif 4 dipangkatkan 2. Gitu. X kurang 4 dipangkatkan 2 sama dengan negatif 7 tambah negatif 4 pangkat 2. Begitu. Paham ya? Ini udah berbentuk kuadrat sempurna. Kita tinggal selesaikan. Lanjutannya X min 4 dipangkatkan 2 sama dengan negatif 7. Negatif 4 pangkat 2 berapa? Ya, 16 gitu. Jadi X min 4 pangkat 2 sama dengan negatif 7 tambah 16. Berapa? Ya, 9 gitu kan? Oke. Jadi, udah, baru berhenti sampai sini. X min 4 dipangkatkan 2 sama dengan 9. Udah, bentuknya seperti ini, baru kita selesaikan. Gunakan sifat yang tadi, X tambah P dipangkatkan 2 sama dengan Q. Maka X tambah P sama dengan plus minus akar Q, gitu kan ya? Jadi, sehingga X min, tadi berapa? X min 4 plus minus, soalnya kan tadi X min 4 pangkat 2 sama dengan 9. Berarti X min 4 sama dengan plus minus akar dari 9. Oke, pinter. Jadi X min 4 sama dengan plus minus 3. Oke, lalu X min. Kita tinggal selesaikan. X min 4 sama dengan positif 3 plus ya. Kalau plus nggak boleh ditulis ya. Di depannya sini nggak boleh. Atau X min 4 sama dengan negatif 3. Begitu. Tinggal diselesaikan. X sama dengan 3. Ini negatif 4-nya pindah ruas ke sini jadi 4. Oke, jadi 3 tambah 4. 7. Lalu ini juga sama. X sama dengan negatif 3. Boleh negatif 3. Ini pindah keluar ke sini jadi tambah 4. Boleh negatif 3 tambah 4 jadi 1. Oke. Jadi penyelesaiannya X1-nya adalah 7. X2-nya adalah 1. Begitu. Ya, dan contoh soal berikutnya, tentukan penyelesaian dari persamaan 5Y kuadrat min 30Y min 20 sama dengan 0. Yuk, kita jawab sama-sama. Ya, langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah 5Y kuadrat min 30Y min 20 sama dengan 0. Ingat, bentuk persamaannya itu adalah harus bentuk awal. Bentuknya Y yang A-nya itu harus sama dengan 1. Berarti kita harus membuat si 5 ini menjadi sama dengan 1. Maka seluruhnya persamaan tersebut harus dibagi berapa? Biar Y kuadratnya sama dengan 1. Dibagi 5. Oke, seluruhnya kamu bagi 5. 5Y pangkat 2 bagi 5 jadi Y pangkat 2. Kurang 30Y bagi 5 jadi 6Y kurang 2 min 20 bagi 5 jadi 4 sama dengan 0. Oke, kalau udah berbentuk seperti ini, kamu harus mengubahnya menjadi bentuk X kuadrat tambah PX. Ya nggak sih? Bentuknya harus diubah menjadi X kuadrat tambah PX. Jadi gimana? Iya, 4-nya pindah ruas. Jadi Y kuadrat kurang 6Y sama dengan 4. Oke. Setelah ini baru kita akan menambahkan dengan setengah dari koefisien Y agar berbentuk kuadrat
sempurna. Jadi gimana? Y kuadrat kurang 6Y, terus Y kuadrat kurang 6Y ditambah setengah dari negatif 6. Gitu kan? Sama dengan 4, ini kuadrat ya, 4 ditambah, betul? Lakukan hal yang sama, setengah dari negatif 6 dipangkatkan 2. Gitu. Jadi gimana? Y kuadrat kurang 6Y, ini ya, ini 1, ini 3. Jadi ditambah negatif 3 pangkat 2. Sama dengan 4 tambah, lakukan hal yang sama, berarti ini juga sama, negatif 3 pangkat 2. Gitu kan, kalau ini coret sama sih. Ya kan? Oke, bentuknya udah Y kuadrat min 6Y tambah min 3 pangkat 2 sama dengan 4 tambah min 3 pangkat 2. Ya, lanjut. Berarti kita udah menemukan kuadrat sempurnanya. Jadi kuadrat sempurnanya apa? Ya, Y min 3 dipangkatkan 2 akan sama dengan 4 ditambah negatif 3 pangkat 2-nya tadi berapa? 9. Gitu kan? Ya, berarti Y min 3 dipangkatkan 2 sama dengan 4 tambah 9. Ya, 13. Berarti kalau kita kedua ruasnya ini diakarkan, jadi bentuknya jadi Y min 3 sama dengan, ya, plus minus akar 13. Berarti kita selesaikan. Y min 3 sama dengan akar 13, gitu kan? Atau Y min 3, maaf, bentar. Atau Y min 3 sama dengan negatif akar 13. Begitu. Kita selesaikan satu-satu. Berarti Y sama dengan negatif 3-nya pindah ruas ke sini. Jadi, ya betul. 3 tambah akar 13. Atau Y sama dengan negatif 3-nya pindah ruas ke sini. Jadi, 3 kurang akar 13. Begitu. Ya, bisa diselesaikan nggak 3 tambah akar 13? Nggak bisa. Kalau nggak bisa, berhenti aja di sini. 3 kurang akar 13 juga nggak bisa. Berhenti aja di sini. Gitu. Ya, jadi penyelesaiannya adalah, nah tulis, Y1 sama dengan 3 tambah akar 13, Y2 sama dengan 3 kurang akar 13. Begitu. Ya, Ibu tahu langkahnya dibanding memfaktorkan, langkahnya ini jauh lebih panjang. Jadi kamu harus ikutin langkah per langkah. Gitu. Jadi kamu harus ikuti langkah per langkah. Ya, silahkan ulang-ulang video pembelajaran ini, ikuti langkah per langkah. Ya, kalau udah, kamu silahkan kerjakan latihan 2. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.